Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai integral dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Cornelia Dwi Handiani, biasa dipanggil Lia, dengan NIM 19004. Nama saya Gabriela Kurnia Dewayani dengan NIM 19014. Dan saya Christian Malaki Solunsia Luhur dengan NIM 19015. Pada materi kali ini, kita akan membahas pengertian integral, integral tak tentu, integral trigonometri, integral tentu, dan pengaplikasiannya integral. Untuk selanjutnya, selamat menikmati teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian integral. Apa sih integral itu? Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau satuan luas daerah tertentu. Bentuk umum dari integral adalah sebagai berikut. Integral fungsi f kecil dx sama dengan fungsi f kapital plus c, di mana f kapital aksen x sama dengan fungsi f kecil dan fungsi f kecil kontinu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan yang disebut sebagai integral tak tentu. Kedua, integral sebagai limit dari jumlahan atau satuan luas daerah tertentu yang disebut sebagai integral tentu. Lalu yang selanjutnya kami akan membahas tentang integral tak tentu. Pengintegralan fungsi f kecil x yang ditulis sebagai integral f kecil x dx disebut sebagai integral tak tentu dari f kecil x. Jika f kapital X merupakan antiturunan dari f kecil x, maka integral f kecil x dx sama dengan f kapital X plus c, di mana f kapital X merupakan fungsi integral umum, lalu f kecil x merupakan integran, lalu c sebagai konstanta pengintegralan. Misalkan fx dan gx mempunyai integral tak tentu, dan misalkan k sebagai suatu konstanta, maka berlakulah sifat-sifat berikut. Yang pertama, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Kedua, integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Lalu yang ketiga, integral fx minus gx dx sama dengan integral fx dx minus integral gx dx. Lalu terdapat aturan dalam integral tertentu. Dengan misalkan A merupakan suatu konstanta bilangan real sembarang, maka berlaku 4 aturan di bawah ini. Yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Yang kedua, integral a dx sama dengan ax plus c. Yang ketiga, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana n merupakan bilangan rasional dengan n tidak sama dengan min 1. Lalu yang keempat, integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, dengan n merupakan bilangan rasional dan n tidak sama dengan minus 1. Lalu untuk contoh soal yang pertama, tentukan integral dari integral x kuadrat dx. Lalu didapatkan integral x kuadrat dx adalah sepertiga x pangkat 3 plus c. Lalu yang kedua, integral x pangkat setengah dx
dan didapatkan hasilnya yaitu 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Untuk soal lainnya dapat dilihat di makalah. Selanjutnya adalah integral trigonometri. Selain integral dalam bentuk aljabar, integral juga dapat dioperasikan pada fungsi trigonometri. Sifat-sifat yang terdapat pada integral tak tentu juga berlaku pada integral fungsi trigonometri. Pada integral trigonometri terdapat beberapa rumus dasar sebagai berikut. Yang pertama, integral dari cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Lalu, integral dari sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Yang ketiga, integral sekant kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Yang keempat, integral dari tan x dikali sekant x dx sama dengan sekant x tambah c. Yang kelima, integral dari min kosekant kuadrat x dx sama dengan kotangen x plus c. Dan yang terakhir, integral dari kotangen x dikali kosekant x dx sama dengan min kosekant x ditambah c. Dari rumus-rumus dasar integral trigonometri tersebut dapat diperluas menjadi beberapa rumus lainnya sebagai berikut. Di sini kami memberikan dua contoh soal. Yang pertama, integral dari cos 3x plus 7 ditambah sin 2x min 1 dx. Untuk mengerjakannya, pertama-tama kita membagi integral tersebut menjadi dua bentuk integral. Yang pertama, integral dari cos 3x plus 7 dx, lalu ditambahkan dengan integral dari sin 2x min 1 dx. Lalu menggunakan rumus dasar-dasar integral trigonometri, kita mendapatkan hasilnya menjadi 1/3 sin 3x plus 7 dikurangi setengah cos 2x min 1 ditambah c. Lalu untuk contoh yang kedua, integral dari cos kuadrat 3x kurangi sin kuadrat 3x dx. Sama dengan contoh pertama, kita membagi soal menjadi dua bentuk integral, yaitu integral cos kuadrat 3x dx dikurangi integral sin kuadrat 3x dx. Lalu dengan identitas trigonometri kita membuat bentuk integralnya menjadi integral dari setengah dikali 1 tambah cos 6x dx dikurangi integral dari setengah dikali 1 min cos 6x dx. Lalu menggunakan rumus dasar-dasar integral didapatkan hasil akhirnya yaitu 1/6 sin 6x plus c. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai integral tertentu. Jika fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval x lebih dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b, maka integral a sampai b fx dx sama dengan f kapital x ab akan sama dengan f kapital dikali a dikurang f kapital kali b. Dengan f kapital x-nya adalah anti turunan dari fx dalam x lebih dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b. Bentuk integral yang saya sebutkan ini dengan a-nya adalah batas bawah dan b sebagai batas atas. Definisi integral yang saya sebutkan ini dikenal sebagai teorema dasar kalkulus. Misalnya, fx dan gx merupakan fungsi-fungsi kontinu dalam interval tertutup a, b, maka integral tertentu memenuhi sifat-sifat umum sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat sifat-sifatnya. Kemudian, dengan menggunakan konsep integral tertentu, kita juga dapat mencari luasan daerah di bawah kurva loh. Nah, untuk mencari luasan daerah di bawah kurva, dapat kita cari dengan cara sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat, cara mencarinya adalah luas sama dengan integral a sampai b fx dx. Nah, untuk a-nya sama seperti yang saya sampaikan, sebagai batas bawah dan b adalah batas atas. Fx-nya adalah fungsi di dalam x, dan dx adalah diferensial dari variabel x. Untuk pemahaman lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat contoh pengaplikasiannya pada PPT. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar ini kita akan menentukan luas daerah yang diarsir pada
gambar. Nah, untuk penyelesaiannya seperti apa sih? Nah, kita perhatikan ya, daerah yang diarsir terbatas pada selang titik potong kedua kurva. Untuk itu, kita akan mencari koordinat titik potongnya dengan cara menyamakan kedua fungsi. Y sama dengan Y, X kuadrat sama dengan X plus 6. Menjadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, kita akan memperoleh X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Nah, nanti X min 3 akan sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. X plus 2 sama dengan 0, X-nya akan sama dengan min 2. Diperoleh X sama dengan 3, Y sama dengan 9. Untuk X sama dengan min 2 diperoleh Y sama dengan 4. Jadi koordinat titik potongnya adalah 3,9 dan min 2,4. Karena variabel integralnya menggunakan X, maka kita beri batas atas dan batas bawah pada integral berdasarkan absis titik potongnya, yaitu X sama dengan min 2 sebagai batas bawah dan X sama dengan 3 sebagai batas atas. Sehingga luas daerah yang diarsir dinyatakan sebagai berikut. Teman-teman bisa ngelihat ya, integral dari batasnya min 2 sampai 3, Y atas dikurang Y bawah, dx. Nah, kita masukkan X plus 6 dan X kuadrat dx. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya untuk langkah selanjutnya. Jadi, untuk terakhirnya, luas daerah yang diarsir pada gambar berikut dapat dinyatakan dengan rumus L sama dengan integral dari min 2 sampai 3 min X kuadrat plus X plus 6 dx. Kemudian yang selanjutnya, pengaplikasian integral. Bentuk pengaplikasian integral dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas, yakni meliputi beberapa bidang, yaitu yang pertama, bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, integral digunakan untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan volume, panjang kurva, memperkirakan populasi, keluaran kardiak, usaha, gaya, dan surplus konsumen. Kemudian dalam bidang ekonomi, integral sebagai untuk mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya atau fungsi turunannya, kemudian mencari biaya total, lalu mencari fungsi kapital dari fungsi investasi, dan sebagainya. Lalu dalam bidang matematika, integral digunakan untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, dan menentukan panjang busur. Kemudian dalam fisika, integral digunakan untuk menganalisis rangkaian arus listrik AC, lalu analisis medan magnet pada kumparannya, dan analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Lalu pada bidang kedokteran, penerapan integral itu sebagai dosimetri radiasi, atau yang biasanya digunakan untuk radioterapi. Intinya, dosimetri tersebut menggunakan high energy ionizing radiation, yang salah satunya yaitu sinar X. Lalu yang selanjutnya, pengaplikasian integral di dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita, yaitu tentang kecepatan suatu kendaraan pada waktu tertentu. Nah, dari kecepatan tersebut kita ingin tahu posisi benda tersebut di setiap waktunya. Nah, itu bisa menggunakan integral. Lalu ini ada permasalahan kontekstual dari integral, yaitu percepatan suatu benda dilukiskan dengan suatu persamaan, di mana AT sama dengan 4T min 2 kuadrat meter per second kuadrat. Benda tersebut bergerak dengan kecepatan awal 3 meter per second dan bergerak ke arah kanan. Berapa kecepatan benda tersebut setelah 3 detik?
Nah, di soal ini diminta untuk menentukan kecepatan benda setelah 3 detik. Nah, untuk penyelesaiannya pertama-tama kita perlu menuliskan informasi yang diberikan, yaitu menuliskan persamaan AT, di mana AT sama dengan 4T min 2 kuadrat meter per second kuadrat, dan kecepatan awal atau V0 itu sama dengan 3 meter per second. Lalu dari informasi yang diberikan, kita dapat mencari persamaan VT, di mana VT sama dengan V0 ditambah integral AT. Sehingga didapatkan VT sama dengan 3 ditambah 1 per 12, 4T min 2 dipangkatkan 3. Lalu, untuk mencari kecepatan benda setelah 3 detik, kita dapat mensubstitusikan T sama dengan 3 ke persamaan VT yang telah kita dapatkan tadi. Sehingga V3 sama dengan 3 ditambah 1 per 12, 4 dikali 3 min 2 pangkat 3. Sehingga didapatkan V3-nya sama dengan 86,33 meter per second. Jadi, kecepatan benda setelah 3 detik yaitu 86,33 meter per second. Untuk contoh permasalahan kontekstual lainnya dapat dilihat di makalah. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kalkulus mempunyai cabang utama, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Kalkulus integral terbagi atas dua jenis, yaitu integral tentu dan tak tentu. Integral tak tentu tidak memiliki batasan pada integralnya, sedangkan integral tentu memiliki batasan sehingga dapat digunakan untuk mencari luas daerah suatu fungsi. Untuk integral dituliskan menggunakan lambang berbentuk sebagai berikut. Pengaplikasian integral digunakan untuk memecahkan persoalan yang berhubungan dengan volume, panjang kurva, memperkirakan populasi, keluaran kardiak, usaha, gaya, dan surplus konsumen. Pada bidang ekonomi, penerapan integral diantaranya yaitu menentukan persamaan-persamaan dalam perilaku ekonomi, mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya, dan mencari fungsi penerimaan total dari fungsi marginalnya. Lalu saran kami untuk kedepannya, peserta didik umumnya mengalami kesulitan pada materi integral trigonometri. Kesulitan bisa terjadi jika peserta didik belum sepenuhnya memahami materi turunan dan trigonometri. Untuk itu, pemahaman materi tersebut diperlukan sebagai dasar-dasar matematika yang kuat untuk memasuki pembelajaran integral. Latihan soal turunan dan trigonometri dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat pemahaman dan mengingat kembali materi yang sudah diberikan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.